أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita sampai saat ini tanggal 5 Januari 2024. Kita bersyukur bahwa Allah sampaikan usia kita ke tahun 2024 ini. Kita harus bisa memaknai kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dalam dua hal. Yang pertama, kita harus maknai kesempatan ini dalam rangka untuk memperbanyak amal ibadah kita, karena mungkin amal ibadah kita masih sedikit. Makna yang kedua, kesempatan ini harus bisa kita gunakan dalam rangka untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, karena mungkin dosa kita di masa lalu banyak. Ketika bukan dalam dua hal ini kesempatan yang diberikan Allah ini kita gunakan, maka pastilah kita akan merugi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang kita lakukan di tahun yang lalu, kemudian meninggalkan yang tak baik yang kita lakukan di tahun yang lalu, kita perbaiki di tahun yang akan datang. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah tuntut kita untuk terus istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau, dengan harapan ketika nanti kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan di awal khutbah ini adalah salah satu surah pendek. Saya kira seluruhnya kita yang hadir ini hafal ini. Bahkan ada yang menjadikan ayat ini ayat rutin ketika kita melaksanakan sholat. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya lah manusia itu dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihati tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Kaum muslimin rahimahumullah. Ayat ini turun diawali dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah di waktu asar itu mereka suka berkumpul, ngobrol, bercerita, bercengkerama, yang ujung-ujungnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Dan itu sering di waktu-waktu seperti itu, sehingga mereka berkesimpulan ini waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sial. Mereka menyalahkan waktu, karena setiap mereka bertemu di waktu itu ujung-ujungnya ribut, permusuhan, sehingga mereka mengatakan ini waktu asar di waktu sial ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Asr itu untuk menjawab anggapan orang-orang jahiliyah yang keliru. Bukan waktu yang salah, tetapi merekalah yang salah, merekalah yang keliru. Maka diturunkan Allah lah ayat yang tadi saya sampaikan.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ayat ini diawali Allah dengan bersumpah. Ketika kita bersumpah, kita bertujuan supaya yang kita sampaikan itu orang percaya. Makanya kita bersumpah. Kita kuatkan ucapan itu dengan sumpah. Ini yang bersumpah Allah. Sebenarnya tanpa sumpah saja pun Allah, kita wajib percaya dan mengikuti yang disampaikan Allah itu. Ditambah lagi Allah bersumpah demi waktu. Allah bersumpah. Itu menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang mulia, yang terus betul harus kita rawat, kita hargai dalam kehidupan ini. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu rugi. Dan ini berlaku umum, seluruh manusia rugi. Tetapi kata Allah, ada 4 golongan yang dikecualikan Allah dari semua manusia yang rugi itu tadi. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Allah sudah memastikan ketika seseorang itu tidak beriman kepada Allah, dia pasti rugi. Tentu rugi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur yang hadir ini bahwa kita diberikan Allah iman ini secara cuma-cuma. Iman itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha bersungguh-sungguh orang untuk mendapatkan iman. Kalau Allah belum berikan hidayah, dia tidak akan beriman kepada Allah. Berbeda dengan kita. Kita tanpa usaha, tanpa kerja keras, tanpa pengorbanan, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Ini semata-mata kasih sayang Allah memilih kita untuk beriman kepada Allah. Itu artinya Allah sudah memberikan kepada kita modal untuk tak rugi ketika kembali kepada Allah. Kaum muslimin sidang rahimahullah. Dalam keyakinan kita orang beriman itu, bahwa iman modal dasar untuk melakukan satu kebaikan itu punya harga, punya nilai di hadapan Allah. Ketika ada orang baik kali, tapi dia tidak beriman kepada Allah, dalam keyakinan kita, kebaikannya itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Kok seram kali ajaran Islam itu? Bukan seram, karena tidak ada dosa yang lebih besar ketika seseorang itu tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diimbangi dengan kebaikan apapun ketika orang tak beriman itu. Tidak bisa. Sehingga ketika orang tak beriman, kebaikan yang dia lakukan dalam pandangan kita itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Kenapa? Dosanya tak beriman pun tak bisa diimbangi dengan baiknya yang dia lakukan itu. Oleh karena itu, ketika kita diberikan Allah iman secara cuma-cuma ini, tugas kita jaga, rawat iman itu. Dan kita harus rawat iman ini. Kenapa kita harus rawat iman ini? Karena nggak ada jaminan kalau zuhur ini, Jumat ini kita masih sholat, nggak ada jaminan apakah asar nanti kita masih beriman. Nggak ada jaminan itu. Oleh karena itu jaga, pelihara iman itu. Minta sama Allah supaya iman kita lepas sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bermohon supaya kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak rugi adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang tidak rugi itu kata Allah adalah orang yang beramal soleh. Modal untuk beramal nih iman. Dengan modal iman kita bisa beramal. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Amal tentu tidak sebatas sholat yang kita lakukan ini. Amal soleh itu adalah semua yang kita lakukan dengan mengawalinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan bernilai amal, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun profesi kita, apapun keseharian kita, itulah ladang amal kita. Makanya jangan pernah mengeluh ketika kita bekerja. Teruslah bekerja, maksimalkanlah usaha. Kenapa? Karena itu ladang amal, karena itu ibadah kita. Masalah hasil dari usaha yang kita peroleh itu sedikit, jangan lantas membuat kita kendor dari melakukan amal. Kenapa? Karena amal itu sendiri ada nilainya di hadapan Allah. Sementara hasil dari yang kita kerjakan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitan dengan kerja ini kaum muslimin rahimahullah.
Saya pernah membaca tulisan di belakang sebuah truk. Tulisannya begini, usaha tidak mengkhianati hasil. Dalam rangka memotivasi kita, saya sepakat dengan kalimat ini. Kita harus betul-betul kerja keras. Tapi dalam kerangka kita orang yang beriman, kerja keras itu tidak identik dengan hasilnya harus banyak kita dapatkan, terutama di dunia ini. Sehingga jangan membuat kita bermalas-malas ketika kita sudah bekerja tapi hasilnya sedikit, sehingga membuat kita malas, kendor kita dari melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah. Salah. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan itu punya nilai sendiri di hadapan Allah, sementara hasil yang dari kita lakukan itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja keras itu satu keharusan, hasilnya itu ujian dari Allah. Bisa banyak, bisa sedikit, itu sama-sama ujian. Kalau dikasih Allah hasil kerja kita itu banyak, maka kita diuji oleh Allah. Mau tidak kita bersyukur. Kalau dikasih Allah sedikit, sabar kita tidak. Jadi banyak dan sedikit yang kita dapatkan dari kerja keras dan usaha kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang beramal, orang yang bekerja keras, orang yang melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pastikan dia tidak akan rugi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak rugi itu orang yang saling nasihat menasihati tentang kebenaran. Kaum muslimin rahimahullah, kalau kita bicara benar, jangan lihat siapa yang menyampaikan kebenaran itu. Jangan lihat pakaiannya, jangan lihat pangkat jabatannya. Kalau memang itu kebenaran, mari sama-sama kita laksanakan kebenaran ini. Ada satu kisah menarik di zaman Abu Hanifah. Ketika dia melakukan satu perjalanan, dia bertemu dengan seorang anak yang sedang bermain sepatu roda ketika itu. Kata Abu Hanifah, "Nak, hati-hati kau tergelincir. Hati-hati kau terpeleset dengan sepatu yang kau sedang mainkan itu. Nanti patah kakimu." Apa kata si anak ini? "Tuan siapa?" Kata Abu Hanifah, "Aku adalah Abu Hanifah." "Oh, jadi tuan yang punya gelar imam besar ini?" Kata si anak ini, "Bukan aku yang memberikan gelar itu, masyarakat yang manggil." Itu kata Abu Hanifah. Apa kata si anak? "Tuan, kalau aku tergelincir dari sepatu yang kupakai ini, aku baru tergelincir di dunia. Tapi kalau Tuhan tergelincir dengan gelar besar yang Tuhan sandang itu, maka akan tergelincir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Menangis Abu Hanifah tersungkur mendengar nasihat seorang anak kecil ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahumullah, kita kadang-kadang larut dengan tampilan fisik manusia. Kita kadang-kadang melihat tampilan, padahal kita ini baik dilihat orang karena Allah tutupi tak baik kita. Kita menarik di hadapan manusia karena dosa-dosa kita ditutupi Allah. Oleh karena itu, siapapun yang menyampaikan berita kebenaran itu, mari lakukan, ikuti itu. Karena bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang dia sampaikan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, kebenaran itu sesuatu yang memang harus kita sebar luaskan. Sebaliknya, ketidakbenaran itu harus kita basmi dan harus kita berantas. Disinilah keadilan berlaku. Ketika orang berani benar, maka dia akan berani untuk menegakkan keadilan. Rasulullah SAW kalau bicara benar, bicara keadilan, itu pantang bagi sahabat untuk melanggar itu. Sebagai pribadi Muhammad SAW, kalau dia yang diejek, kalau dia yang dihina, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau kebenaran dan keadilan yang disia-siakan, Nabi marah. Pernah satu ketika, kaum muslimin rahimahumullah, ada seorang wanita bangsawan melakukan pelanggaran terhadap umat Islam. Dia melakukan pencurian. Sahabat-sahabat sudah berembuk berdiskusi, karena ini adalah orang bangsawan, bisa enggak supaya penerapan hukum itu tidak seperti yang kita lakukan untuk umum. Kira-kira begitu sahabat berkeinginannya. Kenapa? Karena dia seorang bangsawan. Akhirnya diutuslah salah seorang sahabat untuk menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul? Merah badan muka Rasulullah SAW menerima yang disampaikan oleh utusan sahabat ini.
Kata Nabi, tahukah kalian rusaknya umat-umat terdahulu itu karena ketika yang melanggar itu adalah orang-orang miskin, ketika yang melanggar adalah orang-orang susah, maka aturan ditegakkan seadil-adilnya. Tapi ketika yang melanggar aturan dan melanggar hukum itu dari kalangan keluarganya, maka hukum tidak diberlakukan. Kata Nabi, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Kaum muslimin rahimahumullah. Kebenaran itu tidak boleh kita tutup-tutupi. Disitulah letaknya keadilan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Sesehat menasehati tentang kebenaran itu harus betul-betul kita lakukan, terutama di saat-saat sekarang ini. Jangan pernah kita tersinggung ketika ada orang yang mengingatkan kita tentang kebaikan. Sadarlah kita, yakinlah kita, siapapun yang mengingatkan kita tentang kebaikan, Allah lah sesungguhnya yang menggerakkan dan melangkahkan kakinya untuk datang kepada kita. Allah lah yang menggerakkan mulutnya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada kita, sehingga tidak ada alasan kita untuk tersinggung. Justru ketika ada orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan, itulah kawan sejati yang sesungguhnya. Cuma kadang-kadang kita terbalik dalam hidup ini. Orang yang menutupi kesalahan kita, orang yang melindungi kita melakukan dosa, itu yang kita anggap pahlawan kita. Padahal dialah sedang yang menjerumuskan kita. Dia sedang menggiring kita untuk masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Mari kita terima kebenaran itu dari siapapun. Jangan lihat siapa, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kemudian yang terakhir kata Allah, orang yang ta'rudi itu wa tawassaw bis-shawab. Orang yang saling mengingatkan, nasihat menasihati tentang kesabaran. Hidup ini adalah ujian kaum muslimin rahimakumullah. Dalam menghadapi ujian itu kita perlu kesabaran. Kadang-kadang kalut kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa memberikan solusi. Kita bisa mengingatkan, memberikan nasihat kesabaran kepada orang. Tetapi ketika ujian itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mungkin disitulah kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita, untuk memberikan nasihat dan kesabaran, petuah-petuah tentang bagaimana kita menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Waktu kita tinggal di dunia ini sesaat saja. Waktu kita hidup singkat saja. 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara bekal yang kita bawa itu harus banyak. Kenapa? Karena matinya lama. Menyiapkan bekalnya sebentar, sementara bekal yang mau dibawa waktu banyak, dan ketika mati selama-lamanya. Makanya jangan sempat kita keliru mengelola waktu yang singkat ini. Selesai kita. Waktunya singkat, 60 sampai 70 tahun saja. Setelah itu kita mati. Mati berapa lama? Selama-lamanya mati. Sehingga butuh bekal banyak untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada seorang ibu yang menangis berhari-hari. Tiap hari dia menangis karena sedih. Ditanya sama Nabi Nuh alaihissalam, saya lihat beberapa hari ini kau bersedih dan kau menangis. Apa yang kau tangiskan? Kata si ibu, ini aku sedih kali anakku mati. Berapa usia anakmu yang meninggal itu? Kata Nabi Nuh, masih muda anakku, masih muda, makanya aku sedih kali. Berapa usianya? Kata Nabi Nuh, baru 300 tahun. Zaman Nabi Nuh alaihissalam 300 tahun usia anaknya mati. Sedih, bukan main si ibunya. Ditanya sama Nabi Nuh, 300 tahun usia anakmu yang meninggal itu? Iya. Bagaimana seandainya kalau kau hidup di akhir zaman? Umat akhir zaman itu usianya hanya 60 sampai 70 tahun saja. Kaget si ibu ini. Jadi orang-orang akhir zaman itu nanti usianya 60 sampai 70 tahun saja. Iya. Kata si ibu ini, dengan usia yang singkat itu, ada tak di antara umat akhir zaman itu yang malas-malasan ibadah? Banyak. Ada tak di antara orang yang hidup di akhir zaman yang umurnya 60 sampai 70 tahun itu banyak maksiat? Banyak. Kata si ibu ini, kalau seandainya lah aku hidup di zaman itu, maka aku bangun rumahku di antara kuburan-kuburan, dan tidak ada waktu yang kulewatkan kecuali aku gunakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini singkat. Apalagi
Kalau hari ini kita sudah berusia 40 tahun misalkan, ketika usia kita 40 tahun, itu artinya bahwa umur yang kita pakai sudah lebih banyak ketimbang yang tersisa. Maka jangan lagi main-main, seriusilah beribadah, seriusilah beramal, seriusilah untuk mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan di pengajian-pengajian, jangan terlalu berharap kalau kita mati nanti kawan awak ngirim-ngirim lagi Pak. Tak sampai, bukan persoalan tak sampai. Saya khawatir begitu kita mati, kawan kita pun lupa sama kita. Oleh karena itu, bawa memang bekal kita untuk kembali kepada Allah. Kalau bekal kita sudah banyak, bekal kita sudah siap, berarti seandainya pun saudara kita, anak-anak kita tak lagi mengirimi kita, kita sudah bawa bekal yang cukup. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari sekali lagi saya mengajak kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di tahun 2024 ini kita maknai dalam dua hal tadi. Kesempatan untuk beramal dan berbuat baik, kesempatan untuk minta ampun dan bertaubat. Mudah-mudahan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini ke depan bisa kita kelola dalam rangka untuk mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.